Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar tematik lagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 3, yaitu MUPEL IPS. Materinya yaitu tentang persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan, serta sumber daya bahan tambang yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati yang meliputi tentang tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati ini nanti kita akan belajar tentang hasil tambang yang ada di Indonesia ya. Sekarang sumber daya alam hayati itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, setelah ini kita akan menyimak beberapa peta yang ada di Indonesia tentang persebaran tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan mengamati peta persebaran sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan. Ya, setiap daerah pasti memiliki sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Nah, sumber daya alam tumbuhan itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Ya, anak-anak bisa melihat peta ini yang ada di buku ya. Nanti anak-anak bisa melihatnya peta persebaran tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, Bu Serli kan tadi sudah bilang kalau sumber daya alam tumbuhan itu dibagi menjadi tiga, tanaman pangan, industri, dan hutan. Nah, contoh-contohnya itu, yang pertama tanaman pangan contohnya adalah padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Nah, di situ ini adalah tanaman yang biasa kita konsumsi sehari-hari untuk yang kita makan. Kemudian tanaman industri, teh, kopi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Teh, kopi biasa kita konsumsi untuk kita minum, tebu untuk dibuat gula, karet untuk dibuat banyak sekali benda ya, ada ban, ada mainan dan yang lain sebagainya. Terus kelapa sawit biasanya dibuat minyak ya, minyak yang biasa kita gunakan untuk masak, untuk menggoreng sehari-harinya itu ya. Dan ketiga adalah hutan. Hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan berlindungan hewan. Jadi hewan itu berlindung di hutan. Tempat tinggalnya adalah hutan. Nah, hutan itu ya sangat kita perlukan untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Seperti yang terjadi di Kalimantan sekarang. Ya, banyak hutan-hutannya ditebangi, dijadikan perkantoran, dijadikan perkebunan, akhirnya ya terjadi banjir bandang yang sangat besar di Kalimantan ya, yang tidak bisa ditanggulangi karena sudah banyak hutan sekali di Kalimantan yang digunduli, dijadikan perumahan, perkantoran, dan yang lain sebagainya. Jadi untuk itu kita harus menjaga hutan yang ada di Indonesia agar tidak terjadi bencana terus-menerus. Nah, yang kedua, ada peta persebaran hewan yang ada di Indonesia. Sumber daya hewan itu sumber daya alam hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Ya. Terus ini ada beberapa hewan ciri khas beberapa pulau seperti badak Jawa, terus ada harimau Sumatera, orang hutan, dan yang lain sebagainya ya. Terus ini ada burung kasuari, burung merak, dan beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Yang di Nusa Tenggara ini ada komodo. Jadi ada beberapa persebaran hewan ciri khas masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, tadi Bu Sari juga sudah bilang sumber daya hewan dibagi menjadi dua, yaitu terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Nah,
Tadi kan Bu Sally sudah menyebutkan sumber daya alam hewan itu dibagi menjadi dua. Hewan ternak itu contohnya seperti ayam, itik, kambing, sapi, dan lain sebagainya yang biasa kita konsumsi ya. Terus ada kelinci ya, ada kuda itu yang biasanya kita konsumsi untuk makanan sehari-hari. Nah, hewan liar itu seperti gajah, harimau, kera, banteng ya, yang biasanya mereka memang hidupnya itu di hutan. Ya, mereka itu hidupnya di hutan dan tempatnya itu memang di hutan, rumahnya di hutan ya. Biasanya kebanyakan memang hewan-hewan liar itu yang biasa hidup di alam bebas ya, tidak biasa kita pelihara. Nah, sekarang kita ke sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam bahan tambang. Ya, di Indonesia itu sangat banyak sekali tersebar barang-barang tambang ya, seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang. Contohnya ya ini ada di Rembang, ada asbes, terus ini di Cirebon, ada gips, di Sukabumi ya, itu ada semen, terus di Papua ya, yang di pojok ini ada emas. Terus ini di Pulau Sumatera sangat banyak sekali tambang minyak bumi. Minyak bumi itu bukan yang dibuat minyak goreng, tapi minyak bumi itu yang biasanya dibuat bahan bakar gas seperti bensin dan yang lain sebagainya. Terus ya ini banyak. Terus ini di Bukit Asam ada tambang batu bara ya. Terus ini di Kalimantan banyak sekali tersebar tersebar banyak tambang dan bermacam-macam. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan hasil tambangnya ya. Semoga kita bisa selalu menjaga hasil tambang yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, itu yang bisa Bu Sherly sampaikan tadi ya. Sedikit informasi tentang sumber daya alam hayati dan non hayati, yaitu berupa tumbuhan, hewan, dan hasil tambang. Semoga anak-anakku sekalian bisa selalu menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia akan tetap lestari, biar nanti anak cucu kita bisa menikmati hasil tambang yang ada di Indonesia dan bisa menikmati keindahan keberagaman yang ada di Indonesia ini ya. Kita sama-sama belajar dan terus melestarikan kelestarian alam yang ada di Indonesia biar tidak banyak terjadi bencana alam ya. Itu saja dari Bu Sherly. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata Bu Sherly yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.